Judul makalah Monopoly Power and Consumer Welfare Laws, a systematic review of Entrust Evidence. Abstrak, kekuatan monopoli berpotensi merugikan kesejahteraan konsumen melalui harga lebih tinggi, output lebih rendah, menurunkan kualitas dan lemahnya insentif inovasi. Metode tinjauan sistematis terhadap 18 artikel jurnal internasional berpotensi terdeteksi Scopus Q1 sampai Q2 periode 2016 sampai 2026 dengan alur prisma yang disederhanakan. Latar belakang. Yang pertama, paradigma klasik, persaingan sehat, efisiensi alokatif, kekuatan monopoli memicu penurunan output dan deadweight loss. Yang kedua, tantangan kontemporer, ekonomi digital, platform multisisi, dan ekosistem big tech menjungkir-balikan asumsi antrus konvensional. Misal, layanan gratis pada satu sisi, eksploitasi pada sisi lain. Urgensi studi. Berbagai otoritas dunia memperbarui pendekatan regulasi, memicu produktivitas literatur yang perlu dipetakan secara sistematis. Tujuan penulis melakukan tinjauan sistematis pada 18 artikel Scopus Q1 sampai Q2 terkini, mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama, merumuskan sintesis dan implikasi kebijakan antitrust. Metode tinjauan sistematis. Tahap prisma. Yang pertama, identifikasi, deskripsi aktifnya, penelusuran awal masif pada basis data Scopus menggunakan kombinasi kata kunci monopoly power, market power, consumer welfare, antitrust, dan lain-lain. Yang kedua, penyaringan, mengeliminasi artikel tidak relevan terhadap judul dan abstrak, serta menerapkan batas waktu publikasi. Yang ketiga, penilaian kelayakan, telah mendalam teks utuh, memastikan kualitas metodologi dan kriteria inklusi Scopus Q1 sampai Q2 bidang ekonomis atau law. Yang keempat, sintesis data, mengekstrak temuan dari 18 artikel final, menyusun tabel ringkasan, dan melakukan analisis tematik mendalam. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan monopoli dan deadweight loss. 1. Mekanisme distorsi. Monopoli menetapkan output pada MR sama dengan MC sehingga harga pasar berada di atas biaya marginal. Misalnya, transfer surplus. Surplus konsumen dipangkas menjadi surplus produsen atau keuntungan monopoli. Yang kedua, deadweight loss, kelangkaan artifisial akibat hilangnya transaksi yang saling menguntungkan. 2. Mekanisme penyeimbangan kontemporer. Yang pertama, keberadaan kontak berjangka dapat meredam insentif perusahaan dominan untuk menaikkan harga pasca merger. Yang kedua, mengabaikan struktur kontraktual ini akan menyebabkan overthinking. Hasil dan pembahasan, dampak merger dan akuisisi. Akurasi prediksi dampak. Q, Swada, dan C 2024 menggunakan data menang atau kalah tender untuk mengukur diversion ratio dan
dan biaya beralih konsumen agar prediksi harga pasca merger lebih akurat. Yang kedua, Williamson's Welfare Trade-off Beth and Blair 2019 menunjukkan bahwa trade-off antara efisiensi biaya hasil merger versus kerugian konsumen bervariasi secara signifikan antar yurisdiksi. Yang ketiga, kesejahteraan dinamis versus statis. Gilbert 2019 menekankan bahwa merger dapat menurunkan keragaman R dan D dan inovasi jangka panjang yang sering luput dari analisis harga jangka pendek. Hasil dan pembahasan platform digital dan Big Tech. Yang pertama, kasus hambatan persaingan. Killzone Spake 2025 mengkaji pemblokiran merger Facebook GPay oleh CMA Inggris, menyoroti sulitnya menilai potensi persaingan dari akuisisi perusahaan rintisan. Yang kedua, reformasi regulasi X8, Lanchery dan Freire Neto 2023 serta WIT 2023 membahas penerapan digital marketing DMA Uni Eropa yang menggunakan aturan persen untuk mempercepat penanganan gatekeeper digital karena pendekatan antirus tradisional dinilai terlalu lambat. Hasil pembahasan kartel dan efektivitas hukumnya. 1. Dilema program Lens 2023 Dilema program Lens, Pinha dan Braga 2023. Program pengampunan kartel di Brazil bisa melemah jika pelopor tetap dibebani tanggung jawab ganti rugi perdata yang masif di pengadilan sipil. Perlu harmonisasi regulasi agar insentif melapor tetap optimal. Yang kedua, respon pasar modal. Huang et al. 2024. Studi peristiwa menunjukkan pengumuman investigasi Atrus di Amerika Serikat dan Tiongkok memicu penurunan nilai pasar platform internet secara signifikan. Hasil dan pembahasan standar kesejahteraan versus keadilan distribusi. Yang pertama, kritik doktrinal. Schenkel 2023 mempertanyakan validasi surplus konsumen agregat tunggal melalui analisis teoritis kartel Robin Hood. Pertimbangan keadilan distributif alokasi surplus antar kelompok masyarakat sangat penting. Dimensi non-harga menyoroti pasar pendidikan tinggi, kolusi peringkat kampus yang merugikan kesetaraan kesempatan bagi mahasiswa prasejahtera sulit diukur dengan rumus surplus. Yang ketiga, reflective willingness to pay atau Indes dan Thomas 2023 mengusulkan perluasan pengukuran kesejahteraan konsumen agar dapat mengakomodasi preferensi berkelanjutan dan lingkungan. Berikutnya hasil dan pembahasan bukti empiris Yuridix Bridge. 1. Kontrol merger di negara berkembang. Salgado 2024 mengevaluasi 20 tahun kontrol merger di Brazil oleh CADE. Kapasitas kelembagaan meningkatkan namun intervensi substansi terbatas akibat tekanan politik argumen efisiensi nasional. Kendala platform multisisi. Golovanova dan Ribeiro 2023 menunjukkan penegangan hukum digital di bridge masih fragmentis dan tertinggal dari yurisdiksi maju. Yang ketiga, risiko metodologis SSNIP Padilla, Piccolo dan Saskilanti 2023
memperingati bahwa penerapan metode SSNIP bertingkat secara mekanis berisiko salah mendefinisikan pasar bersangkutan. Sintesis dan kesenjangan penelitian. 3 pola utama hasil sintetis. Yang pertama, dampak kekuatan monopoli bersifat kontekstual atau tergantung kontrak, definisi pasar, dan ancaman pesaing baru. Yang kedua, pergeseran fokus analisis dari indikator statis menunjukkan indikator dinamis. Yang ketiga, perbedaan yang belum tuntas mengenai integrasi keadilan distribusi pada pasar multisisi. 2. Kesenjangan penelitian yang ditemukan. Minimnya studi kuantitatif di pasar digital negara berkembang, terbatasnya metode empiris pengangkuran dampak inovasi, serta belum terintegrasi isu keadilan distribusi ke dalam kerangka hukum formal. Kesimpulannya, hubungan kekuatan monopoli dan kesejahteraan konsumen jauh lebih kompleks daripada model Dewey-Close klasik. Yang kedua, faktor eksternal seperti struktur kontrak, platform multisisi, dan arsitektur kelembagaan sangat menentukan besaran kerugian real konsumen. Yang ketiga, terjadinya pergeseran paradigma global di mana analisis hukum persaingan kini merangkul aspek inovasi berkelanjutan dan keadilan sosial. Yang ketiga, implikasi kebijakan. Selanjutnya, implikasi kebijakan. Otoritas persaingan usaha harus memperbarui metodologi analisis pasar agar adaptif terhadap ekosistem digital. Yang kedua, penilaian merger wajib masukkan dampak dinamis terhadap inovasi dan R&D jangka panjang.